Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Adi Penjaga Nesta. Saya di sini sebagai narator dari kelompok ini. Di sini kita akan melakukan asesmen perkembangan pada remaja usia 12 tahun hingga 18 tahun. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai sejauh mana kemampuan klien dan keluarga dalam mendukung pembentukan identitas diri pada masa remaja. Kegiatan ini akan dilakukan dengan mengisi format sederhana di mana ibu dan remaja akan mencoba apakah kemampuan-kemampuan yang tercantum sudah dimiliki atau belum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sylvia dan rekan saya Sofi dan juga rekan-rekan saya di belakang. Kami izin untuk berbincang-bincang mengenai pencapaian tugas perkembangan pada anak usia 12 sampai 18 tahun. Sebelumnya, apakah boleh perkenalkan diri untuk adik dan ibu yang berada? Iya, saya namanya Fatan, yang bernama Ibu Siti Musria, dan ini putra saya bernama Fatan Almaisan Zeva, umur 12 tahun, 4 bulan. Sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktu ibu dan juga adik untuk mendukung kegiatan kami pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mengobrol santai-santai saja ya ibu dan adik. Iya, iya Mbak Dik. Ya, anggap saja sesi curhat ini curhat yang aman dan nyaman ya ibu. Bagaimana adik dan ibu, gimana siap? Siap. Baik, aku gimana? Baik, adik Fatan, kalau boleh tahu sekarang selain sekolah kesibukannya apa aja, terus hobinya apa? Main bola. Ya, kalau di sekolah ikut ekstrakurikuler ya? Apa boleh sebutkan? Futsal. Untuk dalam waktu dekat ini ada hal yang pengen dipelajari nggak selain futsal? Nggak ada. Punya bola sama futsal. Hobinya bola sama futsal. Basket gitu enggak? Belum. Oh baik, kakak izin tanya deh, mata pelajaran yang disukai adik di kelas apa ya? Contohnya mungkin seperti bahasa Indonesia atau matematika atau bahasa Inggris atau yang lainnya gitu. Olahraga. Oh jadi adik suka olahraga di bidang sport ya? Mungkin seperti futsal atau voli seperti itu. Baik. Nah kalau misal mata pelajaran yang tidak disukai di kelas apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa kok tidak suka pelajaran bahasa Inggris? Tidak suka mengajar. Oh, seperti itu. Baik, saya akan bertanya pada ibu. Sebelumnya dari pengamatan ibu dari kecil sampai adik berumur 12 tahun ini, apakah ada minat atau bakat baru yang muncul dari anak belakang? Dari dulu kelihatannya sama anaknya itu senang olahraga, terutama itu sepak bola. Itu sampai menghabiskan waktu sampai tidak ingat pulang gitu. Tapi alhamdulillahnya kegiatan lain dia istilahnya sudah ngerti sendiri, seperti kegiatan ngaji jam 4 sore itu dia tahu. Arti kalau ada kegiatan ngaji pulang gitu. Baik, adik bisa ceritain nggak di sekolah punya teman dekat nggak? Nggak punya. Di sekitar rumah punya? Ada. Ada. Nah, terus pernah mengalami kesulitan nggak dalam berteman? Oh, berarti friendly ya? Iya. Friendly, jadi temannya banyak gitu. Terus kalau lagi sedih, terus lagi marah gitu, biasanya curhatnya ke ibu atau ke teman dekatnya? Teman dekat, berarti nggak pernah curhat sama ibunya loh? Dia kan yang di rumah sama ibu kan? Kecuali kalau ibunya tanya, dia jawab. Berarti nunggu ditanya dulu gitu. Masalahnya agak pemalu anaknya. Bagaimana ibu melihat interaksi sosial adik dengan teman-temannya? Apakah ada perubahan dalam caranya berekspresi atau mengelola emosinya? Enggak, bagus ya kalau saya lihat itu sama teman-temannya, istilahnya bertemannya juga bagus, enggak kayak apa itu Musuhan. apa sering bertengkar, itu enggak. Beliau ini menyesuaikan gitu. Kalau di rumah nih Dek,
sering ngerjain tugas-tugas rumah nggak kalau disuruh ibu gitu? Tugas rumah ya. Lucu Pernah bantah nggak kalau disuruh gitu? Enggak. Berarti nurut ya? Cuci piring, masak nasi, Oh, bisa mau. masak nasi. Iya. Suruh bikin Indomie. Terus kalau misalkan nih Dek, disuruh milih antara A sama B, biasanya mutusin keputusan itu pilihan sendiri atau harus diskusi sama ibu dulu? Pilihan sendiri, berarti udah bisa nentuin sendiri. Bagus. Nah, kalau menurut ibu, seberapa mandiri adik saat ini? Apakah ada area di mana ibu melihat ia atau adik ini sudah bisa mengambil inisiatif sendiri? Maksudnya? Ulang lagi coba. Jadi, menurut ibu, seberapa mandiri adik saat ini? Nah, apakah ada area di mana ibu melihat adik sudah bisa mengambil inisiatif sendiri? Ya seperti contohnya gitu. Misal dia ini bersosialisasi sama teman. Itu biasanya kalau dari saya pribadi sebagai orang tua itu ngasih nasihat. Dia misal ini yang buruk, nah dikasih tahu sama anaknya, beliau ini itu istilahnya menangkap dan nanti dipraktekkan ke sosial luar lingkungan. Nah itu dia itu bisa memilih mana yang baik, mana yang bagus. Sebenarnya berteman gitu, kalau misalkan yang lain nakal gitu dia menghindar. Jadi kan udah bisa ngambil keputusan dan kesimpulan sendiri, ini baik enggak atau itu yang baik dikumpuli apa enggak gitu. Segitu kayak itu mandirian dan juga pengambilan keputusan dari anak saya. Dek, sejauh ini udah ada gambaran belum kalau lulus SMP? Mau lanjutin SMA atau SMA? SMK-nya jurusan apa? Macam itu mau ngambil apa? Mau ngambil teknik apa? Otomotif. Komputer, terus Apa ya? otomotif gitu, mesin, Apa? mesin. Mesin. Terus ada yang pengen diceritain lagi nggak? Atau mungkin ada yang belum sempat diceritain ke kita? Ya ada cerita-cerita apa gitu loh. Ini di sekolah aku main kayak gini, Iya, ini ada mungkin. temennya kayak gini, itu ada nggak? Mungkin cita-cita atau Iya, impian yang cita-cita. ingin kamu kejar apa? Enggak, anaknya susah sih ngomong. Malu Bisa ngomong, mungkin ya? kecuali kita mancing omongan dulu, Dek di sekolah gimana gitu. Kalau dari kayak gitu sih enggak ngomong. Harus diajak ngobrol. Apakah ibu sudah pernah berdiskusi dengan adik mengenai masa depannya? Dan bagaimana ibu mendukung impian-impiannya? Sudah dari dia itu istilahnya bisa berpikir masa apa untuk kedepannya. Saya sudah mulai berdiskusi masalah kayak gitu ya. Tidak cuma masa depan, semuanya saya diskusikan untuk anak-anak saya. Baik. Baik Ibu, selesai. Iya. Terima kasih atas responnya. Iya. Dan semoga Dek juga di sekolahnya juga nilainya bagus, Amin. lulus dengan nilai yang bagus, masuk SMK yang favorit. Iya, dan semoga diberi kelancaran. Iya. Jadi anak yang sukses, bermanfaat, berguna dunia dan akhirat. Iya. Sudah. Itu kita akhiri sesi diskusi ini. Iya. Kami ucapkan Sama-sama. Terima kasih ya, Dek. Ibu. Melalui kegiatan ini, diharapkan kita dapat lebih memahami sejauh mana perkembangan remaja telah berlangsung sesuai tahap usianya. Hasil asesmen ini dapat menjadi dasar dalam memberikan pendampingan, bimbingan, serta intervensi yang tepat bagi remaja, agar mereka tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Mari kita jadikan proses ini sebagai langkah awal untuk mendukung masa depan generasi muda yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.